Cara memahami wasitah ini dengan cara memberlakukan hak-hak rububiyah diberikan padanya ini. Ya gambarannya kayak Kristen menyembah Yesus, itu satu contoh, atau agama-agama yang lain. Di sini kadang-kadang terus ada hal yang dilakukan oleh seorang Muslim, padahal enggak sampai ke sana pikirannya. Makanya kemarin sudah saya ulang-ulangi, tidak mudah kemudian menganggap orang ziarah kubur itu pertama disebut apa, kuburiyin, kemudian selanjutnya menjadi naik tingkat namanya apa, musyrikin. Ya, mesti ini gak ngono. Cegaten wong sing ziarah siji-siji nang lawange mesti tampil kono takono siji-siji. Untuk keselamatan supaya enggak terjadi namanya anggapan ini adalah kesyirikan, sampai kemudian ulama membuat bahasa Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika biwalijika bihabibika dan sebagainya, fulan kada wa kada fi hajati lituqdo. Ini serta merta karena begitu kemudian ini berarti sudah menganggap yang kita ziarah ini sebagai al-mu'azzam ini adalah didudukkan pada kedudukan Tuhan. Ya, di sini masalahnya. Jadi namanya kebablasan, Tidak. Nah, nanti terus dalilnya ya kalau kita mendengar kayak betul-betul loh. Oh itu namanya penyembah berhala itu kan juga bilangnya apa? Liyuqarribuna ilaihi apa? Zulfa. Wa mana budhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu ini. Memang kalau kita mendengar seakan-akan betul, betul. Padahal dari ucapan ini kemudian apa yang bisa kita lihat dari perilaku yang dikatakan orang jahiliyah itu bagaimana hubungannya dengan ketika berhala mereka diusik, masya Allah, demi suwi Gusti Allah ramari-mari. Nah, jadi katanya nanti menjadi perantara untuk pendekatan pada Tuhan Allah. Jadi ketika berhala diusik, yang dicaci-caci maki Allah. Berarti di sini permasalahannya bukan sekedar yuqarribuna ilallahi zulfa. Memang jadi yang namanya sifat rububiyah yang ada pada Allah ini memang ada pada mereka menurut anggapan mereka. Al-wasitah syirkiyah yukhti'u katsiran minan nas fi fahmi haqiqatil wasitah. Salah sapa wong akeh minan nas, kelompok mayoritas yang ada di Saudi ini ya, fi fahmi haqiqatil wasitah fayutlikunal hukma hakada juzafan, maka melepaskan hukum, klaim hukum hakada begitu saja juzafan, dengan sembarangan. Ini kalau bicara berarti tidak dengan dalil yang jelas. Bi annal wasitata syirkun, kalau wasitah itu adalah kesyirikan. Wa anna manit tahoda wasitatan, barang siapa mengambil mundut ing wasitah perantara bi ayyi kafiyatin, dengan cara apa saja kanat, maka faqat asraka billah, maka telah berbuat syirik dengan Allah. Wa anna sya'nahu fi hadza, astuni kelakuane keadaane yani man ittahada itu fi hadza, dalam hal ini kusa'nul musyrikin, yaitu sama dengan keadaan kaum musyrikin al-qailin ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, kita orang nyembah ing berhala. Jadi satu pendekatan cara beribadah atau cara ritual illa liyuqarribuna, coba yen to marekake apa berhala ing kita ilallahi marang Gusti Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Zulfa, sedekat-dekatnya. Wa hadza kalamun mardudun. Langsung gitu ya. Ini adalah kalam mardud. Wal istidlal bil ayah, ngalap dalil kelawan ayat iki fi ghairi mahalih, itu bukan pada tempatnya. Wa dzalika, apa itu? Li anna hadil ayatal karimah,
Rono ayat kang mulya iki ku sharihatun ku jelas fil ingkar. Masalah ngingkari alal musyrikina ing atase wong-wong musyrik, ngingkari ibadatahum ing ibadahe musyrikin lil asnam maring para brahala wattikhadha lan dadekaken si asnam alihatan dadi pangeran min dunihi ta'ala wa israqahum lan engkar ing atase oleh nyekutukake al musyrikin iyaha fi rububiyah ing iya isbrahala fi rububiyah dalam sifat-sifat ketuhanan wa anna ibadatahum la bahwa ibadah mereka lah maring si para brahala kutuqarribum ilallahi zulfa maka fakufruhum wa israquhum maka kekufuran al musyrikin wa israquhum min haitsu ibadatuhum dari sisi ibadah si al musyrikin lah maring si brahala wa min haitsu tiqaduhum dari sisi keyakinan mereka annaha bahwa brahala itu adalah arbabun min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tidak terasa, dengan cara mereka meyakini sesuatu pada berhala ini, ya itulah katakan adalah semacam sebagai Tuhan-Tuhan tandingan, Tuhan-Tuhan yang nandingi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tidak begitu saja kalau tanpa juga ada semacam apa hal-hal yang membuat mereka begitu sangat meyakini ya di balik itu mesti yang main adalah setan ya, apanya setan ya. Makanya kalau antum bisa mengamati yang dilakukan orang Hindu itu kok kuat betul ya, kuat betul ya, karena ini ukurannya ya kalau kita yang namanya beberapa kita lihat juga interaksi dengan jin, ya lulu nabi rijam minal jinni fazaduhum rohaqa itu. Nah ya, jadi kong jelas kalau dipikir kan yang namanya batu jadikan Tuhan namanya, terus apa di dalamnya ya. Kalau bukan karena ada wangsit ada apa, ada macam-macam, terus ada ya begitulah gampangnya, sehingga semacam menjadi satu aturan-aturan tertentu yang baku yang harus dijalankan secara ritual dan bahkan menjadi satu budaya. Kalau kita amati orang Hindu tuh, Masya Allah, sebetulnya banyak hal yang mereka harus dirugikan ya. Ini ono ini kembang iki bareng itu kembang mana iki bareng ono mana sedina itu kembang ping 7 untuk pira duitmu taklifat ya nih. Tapi ya subhanallah, yakin balik itu kalau begini nanti tidak ada ini, kalau ini begini dan sebagainya ya. Makanya ya kapan peran setan ini memang luar biasa. Kalau kita ini terjebak pada gugon Tuhan itu ya nyatanya ya gitu ya. Memang ada yang memainkan di belakang itu. Jadi kayak model-model juga bagaimana orang dalam masa perkawinan, model-model Jawa, model ini, model macam-macam itu kan berangkat dari wangsit para setan itu. Jadi kalau tidak begini nanti jadi begini, ini begini macam-macam itu ya. Terus kadang-kadang dibodohkan dengan cara tertentu ya, yang dipikir itu ya ora masuk akal, tapi ngono ku ya percaya ya model-model pengantin bareng ya percaya pakainya harus begini. Memang kalau tidak pakai begitu kemudian ada saja. Kalau ndak ada gedang kene ngisor bayang kok akeh sing pecah ngono ya. Ya ngono ku setan yo gampang tak pecahane kabeh ning kono gedange jare ngono. Alhasil digendungi sama Allah. Gendungi. Kadang-kadang kita memang dibuat untuk menghambur-hamburkan duit ya, enggak ada jeluntung, enggak ada manfaatnya. Wah kemantenan ngijak ndok. Apa ndok yo ke jamu apa ndok kok injak-injak. Itu ya kapan tuh ya namanya kita diundang satu saja. Tahu-tahu kejawen deles sudah main dit sudah. Ya Allah begini ya acara mantenan. Yang saya ketawa itu kapan ada namanya apa acaranya? Kawah-kawah ngono apa gitu. Jadi ini padahal di tempat orang kaya, ya ini katakan ya resepsinya ini cukup lek. Tahu-tahu di ruangan tertentu kemudian ada barang dapur tok. Ya, bangsa ulek-ulek, bangsa cowek, bangsa ini, bangsa ya. Jadi tempat khusus
kemudian dicantolno, ada siwur, ada ini. Iki opo-opoan. Kayaknya di tengah-tengah acara kemudian seluruh para undangan dimohon untuk datang ke tempat ini untuk rebutan barang dapur lah. Jadi dasi-dasian, dokter-dokter, profesor royok bawa siwur Jawa ini yo cowek. Gendeng ngono. Terus ini diarahkan lebih daripada ini ya berhala-berhala itu ya. Kapan saya kembali terus di Bali tiap rumah itu mesti ada itu ya ada pura ada kecil itu kemudian pagi kemudian ada disuguhi apa suguhi kopi suguhi telur. Subhanallah. Jadi saya tanya ini disuguhi kopi segala ini diminum enggak? Itu terserah pokoknya yang penting kita nyuguhi. Bilangnya begitu. Ya, kita yang penting sudah nyuguhi, diminum dan tidak bukan urusan kita katanya. Berlaku waktu itu bagaimana namanya penyembah berhala yang dilakukan oleh kufar Quraisy. Kemudian kita ditanya dalam Quran menyebutkan mana putum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yang dihubungkan dengan bab yang dibahas oleh Abuya mengenai wasitah. Ada wasitah yang syirkiyah betul dan ada juga wasitah yang tidak mesti diklaim itu syirkiyah. Syirkiyah. Nanti arahnya adalah karena memang nggak lepas ada namanya tawasul ini adalah satu ajaran yang sudah dari dulu kita pahami bersama. Jadi kita lakukan. Datang kelompok baru yang antipati dengan tawasul ini menganggapnya ini adalah kesyirikan. Sehingga beliau Abuya harus menguapkan dalil-dalil yang jelas untuk agar namanya pengklaiman ini tidak terjadi. Karena kalau semua didasari dengan ilmu sebetulnya bisa dicerna ya, bisa dinetralisir di antaranya. Makanya ketika mengupas masalah ini dibuat dalil bahwa setiap apa saja yang terkait dengan wasitah itu kita nggak usah pakai wasitah segala. Jadi cukup sudah tidak ada hijab antara kita dengan Allah ya. Kalau pakai tawasul segala ada apa? Sudah langsung ud'uni astajib lakum sudah cukup sudah ud'uni astajib lakum. Nah, nanti masalah wasitah ini ternyata panjang sekali. Ya sekalipun juga bicara masalah tawasul, Abuya kapan juga berkomentar. Ini kita bahas secara keilmuan, tapi suatu kelaziman apakah doa harus bertawasul itu kembali kepada masing kullun ala hasabi halih. Jadi kalau topik membahas dengan dalil perkuat tentang tawasul, apakah ya ini doa itu harus lazim dengan tawasul? Nah, itu adalah kembali kepada masing-masing. Masih begitu Abuya. Jadi apakah satu keharusan tawasul? Tidak mengatakan satu keharusan. Tapi ini harus dibahas. Kemudian jangan sampai kita diklaim ini sebagai orang yang syirik karena gara-gara tawasul. Ini kenapa mesti harus pakai perantara segala. Nah, wong minta sama Allah aja pakai maklar gitu. Bahasa lu cocot di wong gak kena apa. Cemuni cangkem cocot wae ngono. Ndonga wae makelar ya Rabbi bil Mustafa baligh maqo. Iki makelarnya Rasulullah katanya. Pokoknya orang enggak seneng ku yo nek ngomongi ya. Ngomongnya. Jadi ada yang ngritik masalah Maulidan pakai kiam iku wayang Arab jadi wayang Arab. Jadi wayang Jawa iku ono Gatut Kaca ini wayang Arab ya ini gini. Pakai pakai kiam, pakai mahalul kiam. Ngomong ya, masya Allah. Gak cocok, cocotmu aja. Ya kita lanjut ke wa'una muhimmatun la buta min bayana. Ini satu kepentingan yang mesti kudu diterang. Wahia anna hadil ayah. Sedikit ayat kutasyadu nyakseni bi anna ulaikal musyrikin. Bahwa mereka kaum musyrikin makanu jadina. Ternyata mereka tidak betul-betul fima yahki rabbuna anhum
maring apa kang nyritakake sapa Rabbuna anhum tentang ya ulaikal musyrikin min qalihim sing ucapane si al musyrikin musawwihina halih menangake mbolehake ibadatul asnam. Apa kata mereka, mana budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Fa innahum law kanu shadiqin, maksudnya al musyrikin law kanu shadiqin, mereka itu jujur teman fi dalika dalam ucap mereka, yakni mana budum illa liqarribuna zulfa, lakan Allahu ajalla indahum, yakti ana sapa Gusti Allah kuwi agung mungguh dheweke kabeh kaum musyrikin mintil kal asnam tinimbang mengkono para brahala. Akhirnya ya falam ya'budu ghairah, mengko ora nyembah ghairahu ing sakliyane Allah. Itu kalau bicaranya wa ma na'budum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, itu maunya betul. Ya mestinya mereka begini, Allah yakni jauh lebih agung daripada berhala mereka. Otomatis kalau lebih agung, kenapa mesti harusnya menggunakan mereka para berhala? Wa qad nahallahu al-muslimin, lan temen narang sapa Gusti al-muslimin an sabbi asnaim saking misui berhala-berhalane kaum musyrikin biqali wala tasbul ladina yad'una min dunillah, aja mesti sirkap alladina ing wong akeh yad'una kapadha nyembah min dunillah. Karena itu mereka fayasubbullah, maka mereka misui sapa alladzina yatuna Allah Gusti Allah. Wala tasubbu jami susira kabeh alladzina ing wong akeh yatuna padha nyembah min dunillah, yaitu berupa berhala. Faya subbu mengko akhire bales misui sapa alladzina Allah ing Allah adwan melebihi batas, ilmu tanpa ana dasar ilmu. Jadi kalau kalian mencaci mereka, jadi model mencaci, ya, model mencaci, model yang ngolok-olok caci, kan namanya orang diolok-olok, yang jelas akhirnya kemudian kemarahan yang akan muncul, yang akhirnya kemudian dibarengi dengan tidak sadar, akhirnya ya balas, dibales akhirnya Gusti Allah, akhirnya nanti kemudian dipisui ya. Kita saja kalau ngolok orang nyebut bapakmu ya, bapakmu dhewe ngono. Kadzalika zayyana, kaya mengkono zayyana likulli ummatin amalahum, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum wa yunabbihum ma kanu ya'malun. Kadzalika zayyana likulli ummatin, zayyana nganggep apik, nganggep bagus di kulli umatin amalahum, dari summa ila rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Jadi begini kalau sudah kalau sudah namanya diyakini begitu, bahwa akhirnya kemudian kata Allah, saya hiaskan pada mereka bahwa amal ini adalah dianggap baik menurut mereka. Tapi kan masalahnya tidak seperti itu, karena berangkat mereka sendiri yang berangkat dari salah. Tapi namanya salah pun dipoles-poles ya. Akhirnya juga kata Allah ya, akhirnya kami anggap baik amalahum, tapi ya nanti tetap diproses dalam hisab. Akhirnya kemudian ini termasuk hal yang baik apakah tidak adalah nanti di akhirat, bima kanu ya'malun. Rawa Abdul Razak wa Abdul Humaydin wa Ibnu Jaririn wa Ibnu Mundir wa Ibnu Abi Hatim Abu Syekh an Qatadah radhiyallahu anhu qala kana al-muslimuna yasubbuna asnamal kufar. Ana kaum muslimin iku padha misui asnamal kufar wa subbul kufar Allah, maka misui wong kafir Allah jalla wa anzalallah wala tasubul ladina yad'una min dunillahi wa subullah adwam bighairi ilmin
wa hadha sababu nuzuli hadhil ayah, atau itu sebab nuzul ayah. Fa ya idzan tanha al-mu'minina nahyat tahrimin sadidin. Fa ya maqiki ayat idzan nalikane iki tanha nyekal mu'minan jahat tahrimin, yakni pelarangan tahrim yang sangat ayaqulu kalimat tanaksin, kalimat nakes, kalimat yang mengurangi fi hijarati dalam batu allati kana ya'budu al-wasaniyun bi Makkah al-musyarrafah. Jadi taktik cara berdakwah karena akhirnya bagaimana mereka dalam menentang kita ini justru tidak ada yang dirugikan, justru jangan sampai Allah Subhanahu wa taala justru buat acara balik, jadi jawaban balik, jawaban balik. Ini kita pisui, ya dipisui sini, ya dipisui. Justru Allah yang jadi sasaran. Lianna qalatil kalimah, karena kalau mengucapkan menggunung kalimat ya tasabbabu anhu, jadi sebab saking qaulu kalimah ghadabu ulaikal wasanin, apa muring-muring menggunung wasanin. Wairatan karena ada kecemburuan alatikal ahjar dengan semengkono pira-pira atu alati kanu ya'taqiduna kang padha meyakini min sami kulim saking telenge atine si musyrikin annaha alihah, bahwa batu-batu itu adalah Tuhan, tanfa'u wa tadur, memanfaati lan mandarati. Wa idza ghadibu, kalau mereka sudah marah, qabalu al-muslimin bil misli, mongko bales al-muslimin miskiran kang padha, qabalul muslimin bales al-muslimin bil miskiran kang padha. Karena itu wa subhana rabbahum, mereka nyelat pengirane ya si al-muslimin alladzina ya'buduna wa huwa rabbul alamin wa yarmunaulan nuduh sapa kaum musyrikin ing rabbahum bin naqaisi kelawan sifat-sifat naqi, sifat kurang wa huwal munazzah, dengan Allah adalah munazzah angkuli naqsin kang disucikan saking kabeh kekurangan. Walau kanu shadiqina, kalau mereka ini betul jujur bi anna ibadatahum li asnam tuqarribum ilallahi zulfa, kalau sungguh ibadah mereka itu pada berhala mereka adalah mendekatkan mereka kepada Allah zulfa dekat-dekatnya, ya majtara umum ora bakal wani-wani ayasubuhu ingin tomisui ing Gusti Allah intiqaman, karena pembalasan memang yasubuna alihatahum saking wong kang padha nyelatu misu-misui ing pengirane musyrikin. Fa inna dzalika wadihun jiddan. Demikian itu adalah jelas sekali fi annallaha ta'ala, bahwa Allah taala fi nufusin dalam diri mereka adalah aqallu itu lebih rendah min tilkal hijarah. Kalau Allah itu lebih agung, ya justru mestinya dia akan misui dan nyelatu Allah karena lebih agung. Tapi buktinya tidak, justru yang menjadi sasaran adalah Tuhan kita Allah ketika kaum muslimin waktu itu nyelatu kepada berhala-berhala mereka, menunjukkan bahwa Allah di sini di pandangan mereka adalah lebih hina, lebih rendah daripada berhala-berhala mereka. Wa qul dzalika aidan, wa qul ngucapa sira dzalika mengkono iki masalah yakni anallahu ta'ala fi aqallu min tilka hijara fi qalihi ta'ala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Lamun takon sira kabeh engkau musyrikin man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Fa innahum law kanu ya'taqiduna haqqan, maka setuhune si al-musyrikin law kanu ya'taqiduna haqqan anallahu ta'ala al-khaliq wahdah, bahwa Allah adalah maha pencipta wahda wa anasmahum la tahluk, bahwa berhalanya itu enggak bisa menciptakan, lakanat ibadatun lillah wahdah dunaha, jadi ana ibadah si al-musyrikin wa Gusti Allah wahdah dunaha, yani orang nganggo asnam, awlakana alal aqal ikhtiramuhum lahu, atau paling enggak alal aqal minimal itu ikhtiramuhum oleh mulya'aki semestinya lahu maring si Allah Ta'ala fauqa ikhtiramihim, di atas, yakni menghormati berhala mereka, di tilkal hijarah fauqa ikhtiramihim di atas, yakni menghormati mereka al-musyrikin, di tilkal hijarah wal hadha yattafiqu ma'asatihim lahu azza wa jalla ghairatan ala hijaratihim,
Apakah ini ada kecocokan serta ini ya oleh misu ya si al-musyrikin lahu maring Gusti Allah azza wa jalla ghairatin kana ghaira kecemburuan akhijaratihim wa antikamalan balas laha yakni maring hijaratihim minhu subhanahu wa ta'ala innal badahata tahkum bahwa innal badaha yakni pemikiran selintas innal badah itu pemikiran selintas secara refleks tahkumu memberikan ketentuan annahu la yattafiq. Ini enggak ada kecocokan begini. Jadi enggak ada kecocokan. Ini cocok apa ora? Dia bilangnya mana butum ilal yukar min zulfa. Begitu kemudian berhala mereka diusir muring-muringi seperti itu dan Allah justru dianggap hina. Cocok apa ora? Memang enggak cocok. Kalau memang mereka menghormati Allah kan otomatis paling enggak itu jadi cara menghormati Allah jauh lebih daripada pada berhala mereka. Itu paling enggak begitu. Atau katakan tidak usah lagi dengan menyembah berhala mereka, selesai sudah karena ada Allah. Ini buktinya tidak. Ternyata begitu kapan marah maka Allah buat sasaran untuk di olok-olok. Walaisatul ayatul lati ma'na wahda tadullu ala anna Allah aqallu inda ulaikal musyrikin hijaratihim. Walaisatul ayat ora ana ayat iki lati ma'na wahda ayat ini tak tadullu ala anna Allah aqallu Allah itu lebih rendah inda ulaikal musyrikin hijaratihim daripada berhala mereka batu mereka balaha amsal. Bahkan bagi ayat ini ada beberapa contoh juga minha qaulu ta'ala wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harsi wal an'ami nasiba wa qalu hadza lillah bizamihim hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Ini contoh lagi jadi dengan Allah mereka ini sangat merendahkan sementara demi untuk berhala mereka bagaimana melakukan hal-hal yang lebih ya untuk menghormati berhala itu. Contoh ayat yang lain wa ja'alu lillahi dadi akan al-musyrikin lillahi maring Gusti Allah mimma daru asing ngopo kang nyiptakake Gusti Allah minal kharsi saking tanaman wal an'ami lan pira-pira ternak nasiban ing bahagian. Jadi ketika mereka katakan dapat panen kemudian mereka punya ternak banyak itu masing-masing ada bagian yang diberikan pada siapa faqalu hadza lillah wah ini yang untuk Allah bizamihim wa hadza li syurakaina. Nah ini untuk yakni syurakaina ini berhala-berhala kita. Jadi ditum dewi-dewi. Fama kana li syurakaihim fala yasu ilallah. Yang ada untuk berhala mereka ya enggak sampai kepada Allah. Wa ma kana lillah. Dan apa yang untuk Allah fa yasilu ila syurakaihim. Nah, ini kan kalau umpamanya bahasanya artinya Tuhan dua katakan begitu. Ini justru yang jadi korban adalah Allah. Kapan yakni panen gitu. Ini untuk Allah, ini untuk berhala. Ini ada kambing, ada unta, ada ini. Wah ini untuk berhala, untuk kemudian ini untuk Allah. Subhanallah. Ya. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Wa ma kana lillah fa huwa yasilu ila syurakaihim. Sa'a ma yahkumun. Amat buruk apa yang mereka telah menentukan ini. Ini klaim apa ini? Ini aturan apa ini? Jadi ini perlakuan apa ini? Jelas enggak adil. Falawla anallah ta'ala, kalau sekiranya Allah ta'ala iku falawla mengkalaman orang-orang sebelum Gusti Allah iku aqallu luweh rendah fi nufusihim min tilkal hijarah daripada batu-batu itu maka marjahu alaihi maka ora bakal luweh ngunggulake sapa al musyrikun ha ing hijar aring atas Gusti Allah ada tarjih lan iki ngunggulake alladzi tahqiq hadil ayah kang diritake apa hadil ayah wastahaqu alaih dan kemudian mereka istahaku berhak alaihi atas iki hukum Allah alaihim biqali sa'ama yahkumun. Akhirnya kan Gusti Allah sendiri yang mengatakan sa'ama yahkumun. Wah enggak cocok sama sekali. Ini perlakuan yang luar biasa merendahkan Allah ini. Enaknya kalau yang untuk surga mereka kemudian enggak boleh diberikan sama Allah. Kemudian yang apa yang untuk Allah boleh-boleh saja diberikan sama berhala mereka.
Ini lepas daripada ini perbuatan yang jelas sangat-sangat salah, tapi Buya ambil dalil terkait dengan kapan juga menyembah Allah. Pokoknya ditanya, siapa yang bikin langit, bikin bumi? Ya Allah. Nah, kenapa menyembah berhala? Jawabannya, ma na'budum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tapi kenyataannya berhalanya jauh lebih diunggulkan, lebih dihormati. Maka begitu kaum muslimin waktu itu memang ya orang perlu ini dicacat iki brahala ke Tuhan. Satu saat ada cerita kapan Sayyidina Umar masih sebelum masuk Islam itu ngai brahala sembah-sembah di kurma dimplek-emplek. Begitu kemudian tidak ada makanan, pangan patut pengirani. Ya. Jadi pingin kurma dimplek-emplek jadi berhala. Kemudian tidak punya makanan, dimakan juga, ini makan Tuhan juga ini. Akhirnya ya maklum waktu itu kalau di masyarakat yang seperti ini kaum muslimin akhirnya ya lengolok-olok segini ya. Sudah dalam posisi sudah mulai menguat ini, kamu ini utak pun ya. Walhasil nyembah ini dan ini walhasil diolok-olok. Muring-muring Gusti Allah diolok-olok ya. Karena itu akhirnya strategi dakwah diatur oleh Quran, enggak usah pakai olok-olok. Nanti Tuhan yang jadi sasarannya. Ini kalau Tuhan Allah yang lebih diagungkan kan enggak terjadi seperti ini. Jadi enggak cocok. Nah, mana belum ilal yuqarribuna ilallahi zulfa. Ini oleh orang-orang yang mengklaim seperti kita ini termasuk begini ya, ini juga sama dengan orang-orang musyrik itu. Katanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya. Karena wasitah yang mereka lakukan ini betul-betul ada unsur kesyirikan. Dengan wasitah yang kita lakukan tidak lebih adalah karena mereka ini termasuk orang-orang yang sangat patut kita mesti bersama mereka, karena kita ini tiap hari disuruh berdoa siratal ladzina an'amta alaihim alladzina alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, mereka mendapat posisi dari Allah, dari pengawal agama 4 ini ya sudah cukup lah. Kenapa tidak mesti harus mendapatkan haknya? Karena nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, wassalihin. Ini terkait juga selanjutnya bagaimana as-salihin as-syuhada ini punya peran nanti memberikan syafaat, sampai pada tingkat bagaimana sapa sing kenal sama sing kenal. Pokoknya begitu kapan yang sudah namanya nerakamu dibersihkan itu kan orang-orang soleh, orang-orang syuhada ditanya, masih punya kenalan enggak kamu? Coba barangkali masih ada koret-koret ketinggalan, kamu cari, barangkali kapan pernah kenal ketemu di mana ini, kamu carilah katanya. Itu sampai di situ. Sampai kemudian semuanya menjawab sudah habis ya. Ini di Bukhari begitu. Sudah habis. Itu pun Allah masih punya hak pada orang-orang tertentu yang katakan mereka ini tidak ada misqalu habatin min iman. Tapi karena proses hisab itu harus berlaku secara adil, sehingga mereka harus dimasukkan neraka yang gosong mulai kepalanya sampai kakinya, kaki sampai kepalanya. Tapi kemudian diambil oleh Allah, segenggam oleh Allah. Mereka tidak tahu berapa juta, yang mereka adalah orang-orang gosong semua. Kemudian dilemparkan ke Nahrul Hayah, dilemparkan kepada kali kehidupan, dan mereka tumbuh kayak tumbuhnya kecambah putih-putih, menjadi hidup dan akhirnya digiring masuk surga. Ini jadi kenal orang baik-baik ini penting, sangat penting, sangat penting. Apalagi kita membentuk diri dengan komunitas, itu sangat luar biasa pada tingkatan yang disebut komunitas. Ainal mutahabuna fiyya, ainal mutahabuna fiyya. Ada nidak minallah. Siapa yang mutahabin fiyya? Itu kalau tadi katakan bukan bentuk komunitas, ini bentuk komunitas al-mutahabina fillah. Jadi keterkaitan kita dengan seorang guru, seorang murabbi memang adalah suatu keharusan ya maklum. Jadi di sini masalahnya perannya sangat panjang. Jadi apalagi setelah ada di akhirat. Jadi dimaklumi. Jadi makanya jadi kedekatan seseorang dengan orang soleh. Orang soleh itu sangat penting. Ini jangan bicara masalah kesolehan seseorang itu di antara punya manfaat apa saja.
kepada sekitarnya, kepada ini. Banyak hadis-hadis yang cukup luar biasa. Jadi sehingga kemudian perlunya orang untuk tidak hidup sendiri. Jadi mesti harus punya komunitas, harus punya jamaah. Apalagi meningkat pada tingkat yang bikin komunitas berjamaah. Kemudian ada kesetiaan bersama, kemudian ada kesepakatan bersama. Itu luar biasa. Jadi itu panggilannya lain nanti. Ainal mutahabina fiyya. Ainal mutahabuna fiyya. Di sini jadi apapun kita nggak bisa lepas. Yani siapa yang membimbing saya, siapa yang mengarahkan saya, siapa guru saya. Jadi layaklah. Kemudian kenapa ya di pagi hari kita baca Fawatih? Abuya bikin Fawatih itu karena Abuya. Jadi selama ini dari sisi keilmuan itu katakan sanad hadis secara keilmuan enggak, dari sanad punya, ada bukunya khusus sudah ada. Tapi hubungan guru thariqah katakan dalam bab suluk juga punya sanad kepada orang-orang yang mengantarkan kepada Allah secara suluk, kan itu yang dikirim Fatihah justru yang ini ya. Kalau ukuran tawasul dengan para ulama, maka Abuya bikin bait syair yaitu tawasul dengan Al-Kutub Al-Hadisiyah, pakai Bukhari, Muslim, ada bait syairnya itu, bait syair yang dibikin oleh Abuya. Jadi tawasulnya kepada kitab-kitab keilmuan dan gurunya dan yang punya itu hadis. Kemudian kalau masalah pagi hari Fawatih itu beliau bikin karena beliau berhubungan dengan sekian banyak thariqah, dan Abuya dipandang oleh setiap thariqah yang ada ini dia berhak menjadi mursyid pada thariqah itu masing-masing. Bayangkan itu ya. Nah, ini yang yang mungkin antum nggak punya guru kayak seperti beliau gitu. Kapan ya ini datang katakan ke komunitas Tijani, mereka mengakui boleh jadi mursyid. Kemudian ke komunitas thariqah Qadiriyah dapat juga. Jadi makanya ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Tijani, ada dan Abuya bilang Fatihah ila Sayyidinal Imam. Memang beliau jadi hubungan masalah ini ya nuwun sewu kalau jangan katakan wah ya mesti api guru nanti nyunjung pun tak pendong tenan ya. Ini saya melihat guru dengan mata kepala ya, jadi belum bicara masalah hubungan barzah, ittisal bi Rasulillah dan sebagainya. Ini satu contoh, kalau ada apa-apa itu tidak beranjak dari rumah untuk pergi ke tempat kecuali saudara isyarah. Kalau bukan Rasulullah ya abahnya kok sampai ngomong kabeh toh. Ya, ini kan makom-makom tertentu yang Allah yahtassu bi rahmatihi may yasha' fadlul wasi'un wallahu dzul fadl. Jadi ini satu contoh guru yang begini ini. Jadi bagaimana tidak beranjak dari tempat untuk pergi kecuali kemudian harus ada Rasulullah mengatakan boleh dan tidak, atau abahnya datang boleh dan tidak. Karena ceritanya ini saya melihat sendiri. Jadi suatu saat sudah mau ke Indonesia, paspor siap, tiket siap, katakan namanya pesawat juga jam berapa, semua sudah diangkat ke mobil semua, barang-barang itu bawa ke Indonesia. Terus ngeleset pagi hari bangun, mana ani Rasulullah, Yurasito, mudun mana? Saya tidak boleh Rasulullah pergi ya sudah, semuanya barang-barang apa? Barang-barang turun lagi, nggak jadi pergi. Di satu contoh. Kemudian semacam di akhir-akhir hayatnya itu jadi semacam ada ittisal pembicaraan dengan Siti Khadijah. Yang mendengarkan ini kisah bingung ya. Siti Khadijah ini beliau mesti di atas jam 12 ke Makbarah Siti Khadijah, bukan masuk tapi
di pinggir jalan besar itu loh, itu di situ. Itu yang beliau yang bersama beliau itu. Jadi Abu ini bicara sama siapa nih sebenarnya. Ya. Kemudian waktu ke Maghrib juga bicara langsung dengan ini Sahibul Qabr alhasil. Ya. Terus hubungan dengan seorang waliullah yang masih hidup waktu itu kayak di Malaysia dengan Habib Ali yang ada di Batu Pahat itu, ya Allah. Komunikasi yang luar biasa. Jadi memang begitu. Nah, makanya hubungan guru ini beliau ajarkan kepada kita. Baca Fatihah ilahi sampai mulai Rasulullah sampai Ummahatul Mukminin, kemudian para sahabat, kemudian Ahlul Bait Hasaniyin wa Husaniyin, kemudian ini, kemudian Imam Ahmad bin Idris Al-Idrisiyah, kami semua. Kemudian kepada orang tuanya, kepada ini satu contoh pentingnya. Jadi sambung ini, jadi di sini masalahnya ya. Disinilah memang wasitah ini kalau kita mengerti bahwa itu ada satu kebutuhan. Ya masalahnya kita ini hidup nggak tahu di akhir apa yang terjadi. Kemudian kita ini termasuk orang selamat apakah tidak? Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, ini masalahnya di sini. Nah, sehingga butuh wasitah. Tapi apapun namanya wasitah, jadi kita menempatkannya pada posisi yang memang di situ posisinya adalah posisi sebenarnya apa? Tidak yang benar digambarkan, wah ini sudah mempertuhankan, ya lain. Tidak. Ini yang sehingga Abuya harus bahas masalah wasitah ini. Dan jangan disama-samakan dengan firman Allah, ma na'budu apa illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apalagi kita dianggap kita ini, wah kiai-kiai itu dianggap arbaban min dunillah. Apa sekarang kiai arbaban min dunillah? Muni keliru, kene orang ngono ya. Ini namanya kebacut lemuni. Wa min hadzal qabil qaul Abi Sufyan. Yang sudah tentu karena sudah masuk Islam radhiyallahu anhu qabla islamih. Ulu Hubal, luhurlah kamu wahai Hubal. Yunati sunama musamma Hubal. Ulu Hubal. Ayak luar untuk terus yakni luhur fitil kasyiddah dalam yakni kesusahan itu. Rabbas samawati wal ard, ayat 2 lebih mengungguli Rabbas samawati wal ard. Hubal. Dan di sini Allah kalah sama Hubal. Ini Tuhan langit, Tuhan bumi, wayak haru, dan mengalahkan yakni Hubal pada Allah, liyaghlibahu wa jaisuhu, agar dia menang wa jaisuhu jaisal mukminin. Jadi waktu Abu Sufyan lagi berperang dengan kaum muslimin itu, yang dia gembar-gemborkan waktu itu ulu hubal. Maksudnya biar Allah kalah, kaum muslimin kalah. Alladzi yuridu ayaghliba, yang mengharapkan ayaghliba itu menang. Alladzi yuridu ayaghliba alihatahum. Jaisal mukminin al yuridu ayaghliba alihatahum, menang oposisi jaisal mukminin ing pengirane para musyrik. Hada miqdaru makana alaihi ulaikal musyrikun. Itulah inilah kadar kang ono ing atas sima sapa ulal musyrikun ma'atil kalausan wa ma'allahi rabbil alamin. Yani maklum Allah lebih direndahkan daripada berhala mereka. Fal yu'raf hada haqqal ma'rifah. Kata beliau, hendaknya ini diketahui, ini betul-betul diketahui. Fa inna katsiran minan nasi la yafhamunah, karena banyak daripada orang ini enggak ngerti ini. Wa yabnuna alaihi ma yabnun, dan mereka kemudian meletakkan dasar alaihi atas hadza ma yabnun, apa yang mereka bangun. Jadi karena enggak ngerti permasalahan, akhirnya kemudian sepertinya dalil ini adalah memberikan kesamaan dengan cara-cara kita katakan dengan para ulama, para wali begini-begini, wah iki padha ngono. Iki bangsa iki Bujal kabeh iki ngono iki yo, Abu Lahab kabeh iki ngono. Jadi kita ini dianggap apa? Jahiliyah kabeh iki, padha persis jeneng persis gak persis ku nek ngaji malah gak persis ngono ya. Setelah ngaji ini sangat tidak persis gitu ya, gitu. Ini pikirannya wah ini orang-orang ini apa ini? Kiai, kemudian
Minta sendiri kan bisa, ada apa pakai minta doanya kiai ya. Datang kiai, enak kiai ini. Oleh salaman template mah. Ngomongnya dawa. Singki. Ya. Ya, ini jadi kentuhan itu kiai-kiai itu. Yang enak kiainya nyirik aja ngomong gue suwelek nih san PKI lagi. Mana ya'lamuna di sisi disertai annahum wa sahabatu ya'lamuna kullal ilmi, betul-betul mengetahui annal mu'tiya stuni zat kang paring hakikatan wallahu taala, wa annal mani alan zat sing ora paring, wal basita dat kang maringi kelapangan, war razik dat kang maringi rezeki wallah Gusti Allah, wa annahu sallallahu alaihi wasallam yu'ti bi idnillahi wa fadlih. Kanjeng Nabi ku yu'ti ya maringi bi idnillahi wa fadlih, wa huwa alladhi yaqulu inna ma'ana qasimun, sing qasimun wong kang bagi, wallahu Gusti Allah ku yu'ti ku kang paring Allah. Wa bidzalika, dengan keterangan ini ya dahru jelas annahu sedune kelakuannya juzu apa wasfu ay basarin adiyin wenang apa menyifati ndi wong kang biasa ati bangsa biasa bi annahu bahwa dia yakni basarun atiku farajal qurbata, melapangkan kesusahan wa qadal hajata, menunaikan kebutuhan. Kana wasitatan, yani ana ya si basarin adin ku wasitatan, dadi wasitah fihi ma ing dalem farajal qurbah wa qadal hajah, fihi ma ing dalem tafrijul qurbah wa qadail hajah. Kalau orang biasa saja juga bisa disebut bahwa ini adalah orang yang bisa menyelesaikan permasalahan, kesusahan, yang kemudian juga bisa tetap kebutuhan pada seorang yang membutuhkannya. Orang biasa saja bisa menjadi wasitah. Fa kaifa bi sayyidil karim wan nabiyil azim asrafil qaunain wa sayyidis saqalain. Kalau orang biasa saja bisa seperti itu tadi, maka bagaimana dengan as-sayyidil karim wan nabiyil azim asrafil qaunain, paling mulianya al-qaunain, dua alam dunia dan akhirat, wa sayyidis saqalain, manusia dan jin, wa afdali khalqillahi alal itlaq. Alam yaqulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam antara dawu sapa Rasulullah sallallahu kama jaa fi sahih, man farraja an mu'minin qurbatan min qurabid dunya ila akhir hadis. Ini farajallahu qurabahu yaumil qiyamah. Jadi seorang mukmin saja bisa jadi wasitah, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya kita sebut saja Rasulullah sebut al-wasitatul uzma, namanya apa? Al-wasitatul uzma. Hubungannya dengan ketika manusia fi hauli yaumil qiyamah, cuman Rasulullah yang bisa menyelesaikan. Fal mukmin, maka seorang mukmin iku mufarijul kurubat, iku wong kang iso nglapangake kesusahan-kesusahan. Alam yaqul sallallahu alaihi wasallam man qadha li akhi hajatan, disebut wong kang nyelesaikake li akhi hajatan kuntu waqifan inda mizani, mongko ana sing waqifan ngadeg. Yani ngadeg di sana nunggoni inda mizani ana ngene timbangane ya siman qadha. Fa in rajaha, kalau dia itu col itu berarti dia timbangannya col, berarti berat kebaikannya ya. Fa in rajaha, ya sudah, ya, saya tidak berbuat apa-apa, artinya sudah cukup, karena dia sudah selamat berarti. Wa illa lam rajaha, maka safa'tullah, mongko nyafaati ingsun lahu maring man qada. Jadi di sini gambaran hadis ini menjelaskan bahwa semua orang nggak bisa lepas daripada harus butuh kepada siapa yang menolongnya, yang itu maklum. Jadi ini sampai seluas ini Abuya yang membawa kepada kita masalah wasitah ini. Nanti kemudian saat kita berkebutuhan dengan wasitah, terus apa yang kita lakukan pada waktu itu.
Ya nanti kembalinya ya pokoknya jangan menempatkan sifat-sifat rububiyah kepada yang katakan kepada wasitah itu titiknya cuma di situ tok. Memang akhirnya ya setelah kita pelajari masalah pokok dasar yang semuanya arahnya ke situ adalah apa yang disebut maqamul khaliq dan maqamul makhluk. Itu saja sudah. Jadi arahnya nanti titiknya ke sana. Mulai kita mempelajari al-qadrul mustarak. Jadi ada kadar yang mustarak bainal khaliq wal makhluk dan lain sebagainya. Nah, sementara kita namanya manusia mesti butuh kepada yang lain. Toh semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya pokoknya sementara kesimpulannya dengan wasitah siapapun selama di situ kita tidak membuatnya disifati dengan sifat-sifat ketuhanan, ya sudah selesai sudah. Kemudian hubungan dengan seperti masalah qiyam, yakni berdiri ihtiraman atau mengambung tangan ihtiraman, itu nanti kan kembali kepada masalah adab. Islam mengajarkan adab, jadi kita masukkan dalam ranah adab. Jadi bukan kemudian sepertinya ini namanya manusia nggak usah kemudian kita menundukkan kepala umumnya. Ya, kita kembalikan kepada kapan boleh, yakni dalam rangka untuk takdim dengan sujud itu zaman Nabi Adam, zaman Nabi Yusuf. Kemudian dalam syariat kita ya memang sudah nggak boleh lagi sujud. Ya, sujud itu artinya kan mesti namanya pantat itu lebih tinggi daripada kepala. Selama kepala masih lebih tinggi daripada pantat ya berarti tidak sujud. Sebetulnya sungkem, sudah ya. Tidak masalah, itu saja sudah. Sebab sujud itu hanya kepada Allah. Ini untuk aturan syariat kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yaqul fi sahihi man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Alam yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla inna lillahi azza wa jalla khalqan yufza'u ilaihim fil hawaij. Gusti Allah jalla khalqan makhluk, ini orang-orang tertentu yufza'u ilaihim kang ditekani kelawan gembruduk. Yakni siapa saja subhanallah mencari dia itu yufza'u ilaihim. Bisa jadi tempatnya nyelempit golek uang. Allah membuat seperti itu. Ya orang-orang saleh. Dari fil hawaiji dalam pira-pira kebutuhan, sehingga orang seperti ini ya maklum kalau bukan karena walinya Allah, kekasihnya Allah, sehingga kenapa orang datang ke sana. Dan orang seperti ini yakni lisanuhu lisan antaqahullah. Jadi karena selalu bersama Allah, kemudian lisannya itu bersama Allah sampai lisanun antaqahullah. Jadi termasuk lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Nyuwun ngene no ya tekan langsung dan sebagainya. Sehingga ada orang seperti itu apa? Sebetulnya Allah menyiapkan orang seperti itu untuk sekian banyak orang yang punya kebutuhan, punya persoalan, punya problem, hingga dengan doanya maka terkabuli. Ya. Keberadaan Yai Hamid mamanya, keberadaan siapa saja minal aulia, kenyataan seperti itu. Ada di Mesuki itu sudah wafat orangnya, siapa namanya, Yai Abu ya tahu saja ada orang-orang seperti itu. Yani subhanallah ya. Dulu beliau ya ketika mondoknya khotimnya Mbah Kiai Samsul Arifin yang ada di Sukoharjo, cuman tukang perkul kayu untuk dapur. Kemudian begitu pulang, kemudian Allah memberikan kelebihan, ini didatangi oleh orang
Eh, Padahal dongane iku ya mengono tok wae. Saya sendiri sampai ke sana karena diutus oleh Abuya untuk membahas sesuatu hadiah pada beliau. Beliau datang ke Mekah itu tiap tahun, tapi yang dibawa cukup banyak. Yang dibawa ini rata-rata adalah ini muridnya sendiri yang khidmah, terutama yang khidmah di dapur. Karena beliau punya rumah itu jadi dapurnya terbuka, jadi siapa saja tamu datang maka mesti makan. Berapa tamu pun harus makan. Memang dapurnya besar. Di sana juga punya santri, semuanya makan gratis ya. Sudah wafat orangnya. Di santrinya banyak. Itu semuanya gratis. Tak delok mangane akeh-akeh ora sithik. Ya, kalau sudah begini jangan tanya dari mana rezekinya, dari mana ya sudah ya. Ini harta itu sebetulnya gampang. Kapan keluar ya kapan datang gitu ya. Ukurannya ya sama dengan air sumur dikuras ya nyumber, itu aja susah. Jadi ada hal yang sebetulnya sama ya, kalau diberlakukan itu sama, sunnatullah berjalan di dalamnya, tidak ada beda. Ilmu diberikan ya, nyumber. Jadi kenapa seorang santri yang namanya santri siapapun ya gak ono santri pinter gak ono goblok. Kemudian pulang kok jadi kiai, sebetulnya gampang karena mau ngajar, mau ini ajar. Jadi begitu ilmunya diajarkan maka menjadi pinter, akhirnya jadi kiai, jadi alim ya karena ngajar. Kemudian air sumur dikuras ya tambah nyumber. Duit juga sama begitu, sama. Cuman yang dua itu, yang dua pertama tadi itu tidak ada imannya. Wong karek ngetok-netok banyu ya. Karo ilmu ya ora merongkol, karek muni tok ya. Cuman sing duit iki ulet. Cuman yang duit ini masih berpikir 100 kali. Apalagi kalau mencarinya duit dengan kerja, dengan payah. Bedanya di situ. Padahal sunnatullahnya sama. Jadi semacam yang saya ceritakan tadi. Jadi ya Allah, santri sekian banyak, katakan bukan ratusan ribu, ada 2000-an. Kemudian belum tamu yang datang. Ya Allah mengatur rezekinya bagaimana, itu urusan Allah. Iya. Saya tahu sendiri, jadi saya disuruh Abuya ke sana itu membawa beras, membawa gula macam-macam ya. Nah sering ke Mekah ini bersama dengan para santrinya yang membantu beliau. Setiap ada tamu mesti makan, kumpul dulu. Rata-rata orang ke sana hanya minta doa. Ya, hasil semuanya punya problem. Namanya orang semuanya hidup ini punya permasalahan sendiri-sendiri. Datangnya mereka ke beliau ini ya termasuk ini, innalillahi azza wa jalla halqan yufza'u ilaihim fil hawaij. Ya, kalau mau doakan satu-satu lah. Kalau yang datang orang 500 wah bukan repot ya. Kalau datang ini katakan 100 200. Waktu itu saya tahu sendiri yang datang mungkin ada 100 orang sampai lebih. Ya, suruh ke rumah makan semua ya. Semuanya punya masalah, minta mau doa. Gitu selesai makan suruh datang ke masjid semua sudah. Ke masjid. Seluruhnya ada ke masjid. Ya, yainya doanya Masya Allah antik. Allah stop.
Nah, Nabi setong, Ka'bah setong, kabul dungane, amin, al-fatihah. Pulang. Ya, subhanallah ya. Jadi ini doanya itu yang ngantik itu. Allah setong, Nabi setong, Ka'bah setong. Ini mengisyaratkan beliau ini sudah nol pada Allah, jadi cuman hanya pada Allah bertumpu dan kemudian dengan wasitah Rasulullah. Subhanallah. Itu kenyataannya ya begitu. Kenyataannya ya orang-orang itu sendiri merasakan di masalah-masalahnya ya bisa terselesaikan dan sebagainya. Ndonga dhewe tak sampai budak ora ketemu. Jadi akhirnya perlu wasitah juga. Ya, jadi jangan bergaya lah. Bisa kan doa sendiri, ndonga teko. Nyatanya dibutuhkan, butuh pada orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang soleh yang sahibul karamat itu memang kan Allah membuatnya untuk kebutuhan orang lain. Sementara ada orang datang menuju ke paranormal, nah ini kenapa ke paranormal ya, datang kepada mereka-mereka ini. Yang ini bagian cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan permasalahan hambanya lewat orang-orang soleh seperti ini. Diberi keramat seperti itu. Yang bukan berarti kalau tidak seperti itu bukan wali ya jangan ya. Karena bicara masalah kewalian, masalah wilayah, apakah ada persyaratan harus punya keramat? Nah, yang jelas tidak. Kalau Nabi memang persyaratannya ada mukjizat, tapi kalau wali tidak ada persyaratan apa? Harus punya keramat. Justru ya, saya ingat dawuhnya Baqi Abdul Hadi, ini akeh himar lonteng-lonteng cung, tapi justru sing luwih akeh ya himar sing ora lonteng-lonteng. Ini bahasanya begitu saya ingat waktu saya di Langitan. Akeh kalau manggil santri kan cung. Akeh himar sing lonteng-lonteng cung, tapi justru sing luwih akeh yaiku himar sing ora lonteng-lonteng. Ini banyak zebra ya, tapi justru yang banyak bukan zebra. Karena kewalian ini, jadi Allah cinta kepada hambanya ini jalannya, kata Abuya, jalannya sangat banyak. Yani bahrun la sahilalah. Nah, bahrun la sahilalah. Jadi bisa jadi hanya karena noto sandal jadi wali ya. Noto sandal sudah jadi wali. Karena intinya banyak orang jadi wali itu hanya 3 hal, di antaranya sahawatun nafas, wasalamatus sadr, warahmah bil ummah. Itu banyak orang menjadi walinya Allah karena 3 hal itu, sahawatun nafas, jadi loman dirinya. Ya, kalau punya ilmu, loman ilmunya. Kalau lumah duit, loman duitnya. Punya jabatan, loman dengan jabatannya. Dengan bahasa lain low profile, jadi sudah nggak melihat dirinya, jadi hidup hanya untuk kepentingan orang lain. Mana yang membutuhkan, disitulah dia tanggap. Itu namanya apa? Syahwatun nafas. Yang salamatus sadri ya maklum. Betapa banyak namanya penyakit hati ini ya Allah. Jadi luar biasa. Kalau itu bisa diendap, tidak muncul, kemudian tidak merasa dirinya itu siapa. Sementara kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahus istaghna bimalih, istaghna bi jahih, istaghna bi ilmih. Jadi jangan dikira kiai sombong ora kurang-kurang akeh. Kiai tapi apa? Sombong. Kiai sombong, kiai ada juga karena ilmunya, yani karena itu sudah ukuran. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kembali ya, dengan cerita itu tadi, ada orang-orang yang memang begitu. Maknanya selanjutnya kemudian bukan berarti kalau tidak punya keramat ini berarti tidak wali. Ini banyak orang awam memahami ya, keramat itu kayak wali, enggak keramat lah. Secara umum
in awliya'uhu illal muttaqun. Kemudian kalau kita mendengar Imam Syafi'i umpamanya, kalau bukan wali itu siapa? Jelas. Jadi jangan alhasil al-a'immah ar-rasyidun, al-rasihun. Terus kalau bukan wali terus siapa sih dadi wali? Ya al-wilayah bahrul la sahilalah. Artinya di sini kemudian pada kenyataan hidup kita harus butuh dengan orang-orang seperti itu, diantaranya karena ada persoalan-persoalan yang ada cara Allah SWT untuk menyelesaikannya itu lewat seperti itu. Innalillahi azza wa jalla khalqan yufza'u ilaihim fil hawaiji. Fil hawaiji. Alam yaqul fi sahihi wallahu fi anil abdi ma damal abdu fi ani akhihi. Gusti Allah ku selalu ing dalem mitulungi kaulane selama ana kaula iku ing dalem selalu nulung maring saudarane. Alam yaqul fi hadis man awasamal hufan. Sapa wong kang maringi pitulung maring wong kang sangat butuhake pertolongan, kataballahu lahu salasan wa tis'ina hasanah. Engko nulis Gusti Allah mau maring man aghasa 93 kebaikan. Fal mukmin guna farraja wa aana wa aghasa wa qada wa satara wa fuzi'a ilaih. Ini farraja, dia bisa memberikan kelapangan, wa aana memberikan pertolongan, wa aghasa memberikan pertolongan, wa qada menyelesaikan masalah kebutuhan, wa satara menutup kesalahan orang lain, wa fuzi'a ilaih ditekani kelawan gembruduk sapa ilahi sapa mukmin. Ma'anal mufarrij wal qadi was sattar wal mu'in hakikatan wallahu azza wa jalla. Jadi kita bicara masalah hakikatan, siapa sih yang memberikan kelapangan kalau bukan Allah? Al-qadi yang menunaikan hajat seorang adalah Allah, sattar yang nutup Allah, wal mu'in hakikatan wallah. Walakinnahu lamma kana wasitatan fi dzalik, walakinnahu tapi al-mu'min lamma kana wasitatan, nalikane ana mukmin iku wasitatan fi dzalik dalam mengkono kang sinebut yakni farraja wa aana wa aghasa wa qada wa satara sah nisbatul fi'li ilaih, mongko sah yakni boleh nisbatul fi'li ilaihi maring al-mu'min, padahal semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fil hadits nabawiyyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun tufidu anna Allah Subhanahu wa taala yadfa'ul adzaba an ahli al-ardi. Allah nolak al-azab min ahli ardi bil mustaghfirin, sebab anane wong kang padha njaluk sepura, wa umaril masajid, wa anna Allah Subhanahu wa taala yarzuqu bihim, memberikan rezeki kepada bihim kelawan ahli ardi, yarzuqu bihim kelawan al mustaghfirin masajid, wa yarzuqu bihim kelawan mustaghfirin masajid ahlal ardi, wa yansuruhum paring pitulung Gusti Allah hum ing ahlal ardi, wa yasrifu anhum al-balaa wal gharqa, wa yasrifu lan mengoake, ini berarti melepaskan anhum al-balaa saking al-ardi al-balaa wal gharqa. Rawat Tabarani fil Kabir wal Baihaqi fis Sunan an Mani ad-Dailami radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laula ibadun lillahi rukka wasibiyatun radha wa bahai murutta subba alaihimul adzabu sabba summa rudda radda. Karena sekiranya dia ada hamba bagi Allah rukka yang dia selalu jadi rukuk, berarti melaksanakan rukuk, berarti gambarannya adalah orang yang selalu menjalankan salat sunnah. Ini jadi apakah di malam hari, apakah di siang hari, wasibiyatun dodak, bocah-bocah cilik sing nyusu, wabahai muruddak, juga ternak-ternak yang menggembala. Maqala subba alaikumul adabu sabbah, sumarudha banjur dihancurake, jadi dintekno nisan. Jadi setelah adab datang sekaligus rudda, jadi dijur nisan, sumarudha radda banjur dijur lan betul-betul dijur. Warawal Bukhari an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hal tunsaruna wa turzaquna illa bi dhafaikum. Hal tunsaruna yani ora, yani hal
Ya, ini berarti di mana nih ora tunsaruna, hal tunsaruna ora diparingi pitulung sira kabeh turzakun kejaba illa bi du'afaikum, coba kelawan wong-wong lemah sira kabeh. Warawat Tirmidzi wal Hakim as-Sahih an Anas bin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh la'allaka turzaqu bihi. Ini ceritanya ada dua orang saudara. Ya, ini salah satu saudaranya katakan A dan B, kakak beradik mamanya. Wis katakan adiknya, katanya kakaknya, ya Rasulullah ini saya punya adik biar bertempat pada engkau untuk mencari ilmu. Sedang saya memang harus mencukupi kebutuhan keluarga dengan dagang, punya toko macam-macam. Ya. Suatu saat namanya yang punya toko, ya punya usaha ini maju, masya Allah. Rasanya membutuhkan pada saudaranya untuk ditarik untuk membantu kakaknya itu. Pikirannya, jadi karena usahanya maju, kemudian butuh ada pembantu, maka datang ke Rasulullah untuk minta saudaranya itu agar bantu usahanya atau dagangannya, tokonya. Rasulullah bersabda, la'allaka turzaqu bihi, la'allaka turzaqu bihi. Ini cukup bagi teman-teman anak-anak yang mondok sebetulnya adalah memberikan keuntungan pada siapa? Pada yang di rumah. Maka nggak usah takut, ternyata rezeki itu akan datang karena yakni anaknya mondok. Dan ini suatu hal yang semuanya merasakan. Jadi anak mondok itu membuat kemudian rezeki berkah, rezeki lancar, macam-macam ya. Begitu. Pondok no kabeh wae kesoki. La'allaka turzaqu bihi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi azza wa jalla khalqan. Orang-orang khalaqahum kang nyiptake Gusti Allah yang khalqan li hawaijin nas, untuk kebutuhan-kebutuhan manusia, yafza'u ilahimun nas, kok meruduk ilahi maring yasi khalqan sapa nas fi hawaijihim. Ulaikal aminuna min adzabillahi ta'ala. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang aman min adzabillahi ta'ala. Pokoknya nanti ada hubungan dengan kesalahan seseorang itu. Di sini berarti jadi wasitah. Jangan dikira keberadaan pondok umpamanya ini tidak memberkahi pada sekitarnya. Justru yakni sekitar daripada pesantren ini dapat berkah dari orang-orang yang ada di pesantren ini. Ya bukan berarti kita ini orang soleh. Ya enggak, ya ini paling enggak. Jadi namanya pondok itu kan karena ada keterikatan yang harus disepakati bersama, hanya untuk menuju kepada Allah. Kalau itu tidak, maka jangan disebut terlibat, jangan disebut ma'had, ini tempat perjanjian. Apa kalau bukan kita ada perjanjian bersama, ya ini dengan membuat komunitas kecil, paling enggak itu jadi yang terkait dengan hubungan dengan Allah ini memang betul-betul yakni terkawal, ada sholat jamaah bersama, zikir bersama dan sebagainya. Di sini sangat memberikan berkah kepada yakni yang di sekitarnya itu jelas ya, cerita-cerita pondok-pondok yang berawal dari di mana daerah yang sangat rawan ya, rawan. Ini istilahnya masyarakat sekitar itu masyarakat totok dan sebagainya. Memang kita nggak bisa membalik keadaan itu kapan seperti kayak wingkos ndak ya nih. Langitan dulu itu jadi namanya masyarakat Widang, ini sudah ini masyarakat PKI sudah namanya masyarakat, masya Allah, masyarakat komunis ya, komunis itu dulu masih waktu saya di sana itu jadi terjadi hal-hal yang harus berhadapan dengan masyarakat. Sekarang orangnya lunak, masya Allah ya, masya Allah, sudah jauh. Kemudian Tebuireng juga demikian. Dan nun sewu cerita juga di Al-Haramain ini juga begitu ya. Juga seperti itu, jadi sudah jauh berubah,
Maka kapan Abuya waktu dawuh kamu harus pulang, senajan mungkin lilin, tapi lilin yang dibawa ke hutan. Lilin yang dibawa ke hutan. Adapun kalau kamu di sini tidak pulang, itu kamu di sini lilin ketemu sama neon, jadi di mana kamu? Itu bahasanya Abuya begitu. Kamu di sini lilin, uplek bersama neon. Kalau begitu pulang saja kamu. Kemudian tempat Indonesia itu seluruhnya hutan semua itu. Jadi terus sampai ditaruh di sini ini ya sudah namanya babat ya, babat alas. Ya, cuman diberi bekal wirid hasbunallah wa ni'mal wakil sama apa? Ya Latif. Kan itu termasuk wirid pakem ya. Kalau ada pertanyaan kenapa wiridannya kok hasbunallah, jawabannya wirid pakem Nurul Haramain, kita juga ya. Wirid pakem ya. Hasbunallah ini menunjukkan kita ini harus pasrah, bongkoan, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah. Dan orang itu kalau sudah nol bersama Allah mesti ada jalan. Gambarannya adalah para nabi, ya, begitu sudah notok nol, malah Nabiullah Ibrahim dilempar ke api besar, cuman hasbiyallah wa ni'mal wakil. Artinya ya narukuni bardan wa salama. Nabi Ismail sudah nak tak sembelih nak, ngibah monggo. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ternyata diganti oleh Allah apa? Kibas. Gitulah sebetulnya ya, ini memang, tapi belajar untuk menuju nol pada Allah ini ya memang proses. Jadi makanya dimulai dari mana? Dimulai cangkeme aja muni lu. Lu lah, ini anu lu bolak-balik lu ra lulus. Ada apa-apa kalau muni lu wapes aku kurang ajar. Ini gak lulus sih. Sementara namanya hidup ini penuh dengan masya Allah ada saja. Kalau enggak Rasulullah nggak bikin garis begini. Ini hidup kita manusia kemudian dikotak sama takdir dan kematian. Sini sempit ya sempit. Mau enggak mau ya di kotak ini ya. Tapi angen-angennya dawa pengen jadi presiden kabeh. Ingin ini. Ingin kawin bojo ayu kabeh. Sementara ada garis miring, masya Allah banyaknya miring dah. Iki miring kau yuyu kabeh iki. Ini miring. Kalau ini selesai datang yang lain, ini selesai datang lain. Ini mesti ada saja tidak selesai. Cuman ya kalau kita bisa punya modal hasbi rabbi, wah. Untuk belajar hasbi rabbi apa? Lo jangan pernah lo. Kehilangan duit saya ketahui lo lah. Kalau sudah menil lo, sudah. Memang itu proses. Di sini juga tahu namanya tantangan, masya Allah. Jadi ukurannya adalah nyawa ya. Nyawa yang macam-macam cara bagaimana yang namanya program pesantren ini harus kandas ya. Dari belum sihir tiap hari ini kemudian masya Allah tartor tapi sudah diberi bekal hasbunallah wa ni'mal wakil sama ya Latif. Jadi maknanya berarti wiridan ini sudah berapa tahun? Jadi mulai 91 91 ya situ sudah ada yang lain itu idhofi tambahan tapi situ saja sudah. Dan istilahnya kita mengetuk pintu dengan Allah dengan dua wirid pakem ini. Jadi mau yang penting ngetok terus ya, man qara'al baba walaj. Siapa yang mengetuk pintu pasti masuk. Pasti masuk.
Kalau ataupun awal-awal ngetuk ini gak dibuka-buka, susah dibuka ya. Soalnya bosan ngono tak tok. Ya. Cuman Allah enggak pernah bosan. Jadi diketuk terus. Jadi ada hal yang perlu kita pelajari dari Allah memberikan contoh-contoh ngetuk pintu, kemudian selalu menghadap ke depan dan jangan sudah nggak usah mikir kemudian yang harus cepat, harus ini. Jadi berjalan. Ini Allah saya berikan contoh itu ada namanya keong tuh ya. Yang jelas dia menghadap ke depan aja. Di sisi yang lain Allah memberikan yakni dia jalan nggak bisa cepat ya apa anane. Tapi seperti mengarep ayo. Mengarep. Ternyata kancil kalah juga. Kancil ini cepat tapi toleh ya. Apalagi kalau kancil yang cepat aja toleh aja nggak sampai. Pemane yuyu miring ret tambang cemplung. Ret ora rono iki. Cemplung. Ini gak yuyu gak ono yuyu kecemplung gak ono kecemplung. Yuyu mesti kecemplung. Terus Abuya ketika memberikan memberikan dasar pertama adalah mut dari jelaka ala qadri lihafika. Mut rijlak ala qadr lihafak. Ini masuk masal Makki, masal Makkawi. Mut dari jelaka ala qadri lihafika. Mut rijlak ala qadr lihafak. Mut rijlak ala qadr lihafak. Itu bahasa Mekah begitu. Kalau kamu fasihkan malah gak enak. Mutta rijlaka ala qadri lihafika gak enak dirungokno. Mudrijlak ala qadri lihafak. Mudrijlak ala qadri lihafak. Panjangkan kakimu menurut kadar selimutmu. Selimutnya ndek ya, sikile lebokno. Selimutnya ndek padahal kuat demen kayak ngene ya. Ya Allah, nah. Ini di hujan begini ini termasuk ringan ini ya. Dulu Masya Allah ngeteter. Betul, jadi kok ya ini kata-kata yang diberikan sama saya karena sini butuh kemul ya. Mudrijlak ala qadar lihawak. Panjangkan kakimu menurut kadar apa? Selimutmu. Jadi kalau selimutnya pendek, kakinya ditekuk, ya begitu. Jadi sampai beliau ini saya punya modal hanya untuk bikin pondok kamu sebatas al-marhalatul ula. Tapi yang penting ada 3 hal yang harus kamu selesaikan. Adapun duit, saya kirim per 1 juta 1 bulan waktu itu. Dan ini bukan duit hadiah, bukan duit apa sedekah. Nah, ini duit hasil keringat saya kerja. Ini duit, duit begini loh. Karena itu nggak bisa banyak, jadi ya seadanya. Kalau mau dari uang sedekah, uang zakat gitu ya. Tapi ini duit, ya ini dengan memeras keringat katanya beliau. Jadi yang penting kamu jadi laksanakan. Ada tukang yang terus lu mintu, 3 tukang cukup. Wallahu alam berapa tahun saya nggak tahu jadinya. Wong ini memang memang nggak tahu jadinya.
Wallahu a'lam. Yang penting kamu sabar sambil apa? Sambil ta'rif itu sambil mengenalkan ilmu masyarakat. Jadi makanya setiap Selasa mesti ngajar di Malang dan ke sini. Jadi nunggu tukang, nanti kemudian waktu mau pulang kemudian bilang sama tukang, nanti terus nong ini Pak, ini ya. Ya. Awal pertama 87 mulai musola kecil ini tak sampai tidak. Ya, waktu itu baru musola. Beliau katakan pertama musola, yang kedua sakanut tulab, yang ketiga adalah sakanul khotim. Nah, kalau musola untuk sholat bisa, untuk ngaji bisa, untuk kegiatan-kegiatan aktivitas pondok bisa. Jadi antara juga untuk sholat jamaah, untuk belajar. Sakanut tulab maklum, jadi mereka harus punya tempat. Dan baru sakanul khotim. Jadi waktu itu jadi belum diberitahu apakah saya yang harus menempati. Wallahu a'lam. Karena sebelumnya juga diserahi untuk membangun di satu tempat, selesai ya orang lain yang disuruh menempati. Saya nggak tahu. Waktu musola ini jadi kecil ini, Abuya termasuk tahun terakhir datang di Indonesia tahun 87. Itu akhir beliau datang di sini. Hari Jumat jam 10, terus di teras ini. Terus doa sedikit tak doanya. Saya kuping. Allahumma ij'al hadal ma'had markazan lid-da'wah. Allahumma ij'al hadal ma'had markazan lid-da'wah. Kemudian sudah pulang. Masya Allah. Nah, jadi ya itu berkah ya, berkah guru, berkah Masya Allah perhatiannya. Jadi akhirnya tantangan demi tantangan bisa diselesaikan dan selanjutnya kalau sekarang menjadi sebesar ini ya barokahnya guru. Yang saya berpikir kalau umpamanya harus punya duit berapa itu ya tidak pernah ngitung duit, orang dihitung apa sih hitung. Itu nggak apa sih dihitung orang di duit. Tapi ya'ti minallahi ma lam yakun fil bal. Ya'ti minallahi ma lam yakun fil bal. Jadi datang dari Allah yang di luar dugaan. Ya'ti minallah ma lam yakun fil bal. Tambah ini. Jadi satu contoh di sini ini, jadi kalau tambah ini ya enggak memang ya enggak ada stok. Katakan kalau umpamanya punya pom enak ya, nah ini wala pom wala pem, nah sudah. Pokoknya kini yakin saja Ramadan itu yuzadul mu'min fi rizqih, ngono ya, segitu aja sudah. Nah kalau per orang aja mesti tambah rezekinya, apalagi komunitas. Ini jamaah. Kemarin tuh saya pikir apa? Wah ini Ramadan ini datang rezeki, yakin sudah, itu hadis. Terus kita belakang ngukur aja. Saya dari dulu pengen punya hall, punya hall. Ini sebesar ini tidak punya hall. Nanti insya Allah tahun akan datang kalau ada itikaf hall kan enak sudah ya. Itikaf sekarang ini meludak 2 kali ya. Nah besok tahun akan datang punya hall kan enak ya. Tidurnya di belakang nanti. Ya, hall saya panggil sama Salim, tukang gambar kita itu. Jadi pada kita ada tukang gambar tok, arsitek tok ada, alhamdulillah. Tukang gambar. Lem sini lem, gambar lem. Alhamdulillah, terus datang gambar sebelum puasa. Bergambar ini gambar hall, auditorium. Subhanallah, seminggu setelah itu ada SMS masuk 140 juta. Ada 7 orang ingin wakaf bangunan di subhanallah. Sudah berarti ini rezekinya. Itu jalan itu sekarang jadi jadi cakak-cakak itu. Nanti setelah ini wal baqi 'ala Allah. Gitu aja sudah. Gitu. Jadi saya ingin Abuya kalau begitu. Yang penting sudah ini ya wallahu alam wal baqi 'ala Allah. Itu aja sudah. Jadi artinya tadi kembali kepada
keberadaan orang-orang yang punya komitmen untuk menuju kepada Allah itu sangat memberikan berkah sebagai wasithah terhadap masyarakat sekitarnya bisa jadi. Ini juga ada hadis selanjutnya. Kalau tadi ada orang-orang yang Allah membuatnya, menciptakannya adalah hanya untuk kepentingan orang lain. Kemudian disitulah Allah memberikan kemampuan, keramat, katakan subhanallah, atau kemudian doa yang mustajab. Ya, kayak tadi itu. Abdul Majid Besuki tadi itu, padahal yang menutup tungani Allah setong, Nabi setong, Ka'bah setong, kabul tungani amin al-Fatihah mulai. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha Gusti Allah kula yuslihu iku yakti maringi keapian bisalahir rajul muslim sebab kesalehane wong muslim yuslihu waladahu anake katut waladihi putune katut wa ahla duwairatihi dan juga penduduk kampungnya katut wa duwairatin halau dan sekian banyak rumah yang di sekitarnya wala yazaluna fi hifdzillahi azza wa jalla dan mereka selalu dalam penjagaan Allah madama fihim selagi ana sapa rajulul saleh itu fihim ing dalam dheweke kabeh. Ini hatinya jelas sekali ini. Jadi banyak kesalehan seseorang ini ya, akhirnya kemudian anak-anaknya, keluarganya, ininya bahkan kemudian masyarakat sekitarnya itu kemudian mendapatkan sama-sama. Jadi maknanya berarti kalau begitu dia dibuat oleh Allah jadi wasithah itu aja gampang. Jadi wasithah. Makanya juga bisa jadi orang-orang seperti ini justru lebih banyak ada yang ngurusi wong kadang-kadang ya. Untuk keluarganya sendiri nggak ada waktu. Tapi ya kenyataannya ya karena hidup untuk orang, ikhlas untuk Allah. Kemudian ya cuman ini jangan dibuat handalan bagi para gus-gus ya kudu ngaji. Artinya begitulah. Jadi kalau kita melihat ini ada orang berkepentingan untuk orang lain, kemudian berkahnya adalah nyumrambah kepada anaknya, anak putunya, kemudian sekitarnya. Ini ya begitulah. Kalau kita kembalikan pada hadis Rasulullah yaitu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, irhamu fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yad'u Gusti Allah wa la ta'u nolak bil muslim sebab muslim as-salih an mi'ati ahli baitin saking 100 ahli bait min jiranihi al-bala ing bala. Jadi keberadaan orang saleh itu sekitarnya katakan sampai 100 kakak dari tetangganya itu kalau ada bala bisa kemudian tertolak dengan keberadaan dia. Semakara Ibnu Umar walau la tafullahin nasa ba'dhum li ba'din la fasadatil ard. Lamun sekiranya ora ana penolak Gusti Allah ing menungso. Jadi ada semacam Allah bikin rem lewat yakni ar-rajulus saleh lewat yakni siapa saja yang Allah menghendaki. Kalau tidak begitu, ini bisa semuanya hancur ini. Jadi kalau melihat di mana-mana sudah tidak bisa dikendalikan namanya kemaksiatan, kedurhakaan di mana-mana sudah luar biasa. Jadi kekufuran ini sudah. Tapi ya alhamdulillah masih ada orang-orang yang menjadi rem bagi mereka. Walau la tafullahin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatul ard. Wa an Saubana rafa'al hadisa yani Sauban memarfu'kan hadis qala la yazalu fikum sab'atun bihim tunsarun. Senantiasa di kalangan kalian ana sab'atun 7 orang yang ini disebut aulia abdal namanya. Jadi 7 ay bihim tunsarun wa bihim tumtarun. Dengan mereka kalian mendapat kemenangan wa bihim tumtarun. Dengan mereka maka kalian diberi hujan wa bihim turzaqun hatta ya'ti amrullah. Sab'atun ini 7 yang tahu hanya Allah. Mati 1 ganti yaitu terus hanya 7 orang yang disebut apa wali apa?
wali abdal. Satu riwayat 7, satu riwayat sekian, Allah alam. Allah bidawa anu bin Sa'id radhiyallahu qala wasallam al abdalu fi ummati salasun. Jadi kalau menurut riwayat ini abdal itu 30, yang lain ini namanya apa lagi wallahu alam. Walhasil ada yang 7, ada yang 30. Ini berarti model-model model Allah membuat orang-orang tertentu, bihim turzakun, bihim tumtarun, bihim tunsarun. Qala qatada inil arju ayyakuna, ini arju ayyakuna al-hasan minhum, inilah arju ayyakuna al-hasan yakni minhum, yakni Sayyidina Hasan, maksudnya putra Sayyidina Ali. Dzakara hadil hadis, ini katanya Abu Qatadah. Ini karena cucunya sendiri Rasulullah. Dzakara hadil hadis al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir inda qalihi ta'ala. Jadi hadis-hadis tadi Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir berhubungan dengan firman Allah, walau la tafullahin nasa ay la fasatatil ardu walakinnallaha du fadlin alal alamin. Fasadatil ardu walakinnallaha du fadlin alal alamin. Wa ya salihatul ikhtijaj. Yani ayat ini ada layak untuk bikin hujjah. Wa min majmu'iha, dari atau wahiyya, yakni hadis 4 tadi itu salihatul ikhtijaj. Wa min majmu'iha, dari majmu'nya 4 hadis tadi itu yasirul khabaru sahihan. Maka jadi apa hadis itu hadis sahih yang terangkat, katakan memang tidak semuanya hadisnya sahih, katakan dhaif, tapi paling enggak dari 4 hadis ini dengan inti yang sama pada akhirnya kemudian menjadi kuat maknanya, dan satu maknanya begitulah, ada pengaruh terkait dengan keberadaan orang soleh itu bagaimana memberikan berkah pada sekitarnya, memberikan berkah kepada sekitarnya. Yang nanti intinya kembali kepada itulah namanya wasitoh yang bermacam-macam, yang memang kita ternyata tidak bisa lepas daripada wasitoh. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan tahluwal ardu min arba'ina rajulan mislah khalilir rahman. Ini bahasanya berbeda-beda, kita nggak bisa menyimpulkan, dan kalau sudah bahasanya adat begini ya ada kaidah al-adat la mafhuma lahu, mau disebut 7, disebut 30, 40, yakni kita sendiri pasrah sama Allah. Jadi namanya adat itu bilangan, kita nggak bisa memberikan kepastian yang benar hanya ini, yang lain tidak. Sebab kita sendiri satu saat kita kon pirang tahun mondok, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lah, isi bener sih nanti apa atau 5, 6. Umurmu berapa? 60, 61 lah. Masih benar sih nanti. Namanya al-adat la mafhuma lahu wal adat la yanfiz zaid. Al-adat la yanfiz zaid. Katakan ini kita sebut abdal saja. Fi riwayatin 7, riwayatin 30, riwayatin 40, wallahu alam. Ini Allah mau bikin berapa, yang jelas ada istilah namanya apa? Al-abdal. Kemudian sifatnya mislah halil rahman, kan Nabi Ibrahim. Fabihim tusqauna, kamu diberi hujan, diberi minum, wabihim tunsaruna, ma mata ahadun minhum ahadun, orang mati saking yasi arba'in atau yang lain, ya, tadi bilang berapa, ahadun illa abdallahu makanahu ahar, coba ganti Gusti Allah makanahu ahar ingkang bener, jadi mesti ada gantinya. Kemudian yang akhir al-wasitatul udma. Fil yaumil mahsyaril a'zam alladzi huwa yaumut tauhid. Maknanya berarti hari keselamatan ketauhidan. Wa yaumul iman, yauma yabruzul arsy. Kita bisa melihat arsy, yadharu fadlul wasitatul udma. Nampak apa fadlul wasitatul udma? Sahibul liwa'il ma'qud, itu orang punya bendera yang dikibarkan, wal maqamil mahmud, wal haudil mawrud, dan punya danau yang didatangi oleh seluruh umatnya, as-syafi' al-musyaffa' alladzi la turaddu syafa'atuh wa la tadi'u dhamanatuh, tidak tersia-sia jaminannya, indaman wa'adah, pada siapa yang Allah menjanjikannya bi Allah yuhayyiba dhannah, lan yen ora ang apa itu tidak merugikan
dhannahu ing panyangkani. Ini siapa saja semuanya bertumpu kepada beliau, ingin mendapatkan syafaat beliau. Sementara Allah sendiri ketika bertanya man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, itu bukan pertanyaan, itu man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih adalah pengumuman siapa kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu saat gaya bahasa Allah itu memang istifham, tapi orang sudah semuanya tahu. Jadi umumnya di Malang ini ada seorang paling pinter, paling sugih mamane. Sopo nih gak DE? Terus sopo yang paling sugih? Jawabannya iku ngono ae. Jadi kayak man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, siapa kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika sudah diterangkan ada seorang seperti Rasulullah sahibus syafaatil udma, sebagai wasithah udma. Ya kenapa kalau kita enggak juga boleh meminta kepada Allah, selalu berkata mudah-mudahan dapat apa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini madhab kita kan begitu kan? Tapi madhab lain tidak. Kan tadi illa bi'idnih lah, ini kapan gitu ya? Man dalladzi illa bi'idnih. Kita kan belum tahu, jadi sekalipun sudah jelas banyak keterangan itu masih seperti semacam. Jadi jangan terlalu tergesa kemudian minta syafaat sama Rasulullah, syafaat ya Rasulullah, Al-Fatihah bi syafaati Rasulullah. Ini memang orang-orang kita begitu, tapi mereka tidak mau itu. Oh nasing bi syafaati bareng apa wae jenenge. Memang berasal dari awal memandang Rasulullah ini, Pak. Kalau apalagi sangat keliru lagi seperti kata Abuya, kalau sudah ukurannya dianggap kayak sama manusia, ya akhirnya sama dengan kufar Quraisy, sama kan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Syuaib, sama itu sudah. Jadi selalu begitu. Makanya kapan Abuya hanya ingin menjawab, ada orang bilang begitu. Ini Rasulullah kan manusia biasa lah. Siapa sih nggak roh? Masih ada TK ya roh. Manusia biasa. Sekarang manusia biasa tapi yuha ilayya kan. Innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Nah, kalau sudah yuha ilayya ini ya cukup kali menjadi jawaban, ini garis pemisah antara manusia profil Rasulullah dengan yang lain, karena ada garis pemisah yuha. Kalau yuha itu loh, kamu belajar oleh wahyu orang ahli saya. Kalau belajar jadi wali ada proses, belajar jadi nabi. Ayo lapurakan Gusti Allah njaluk apalagi sudah ditutup begini. Yani Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kalau masalah kenabian ini kan memang Allah yang lebih tahu untuk menjadikan fulan jadi nabi. Tidak bisa diproses. Seperti orang mau jadi wali ada jalan. Kalau jadi nabi ini atas dasar pemilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Karena jadi nabi berarti diproses oleh Allah. Di antaranya jadi produk khusus dengan sifat-sifat yang dikenal. Kemudian belum lagi kemudian punya kekuatan menerima wahyu, kemudian punya kekuatan ketemu dengan Jibril dan lain sebagainya ya. Makanya ya ada ya nih disiapkan oleh Allah, katakan bakunya apa, bahan bakunya apa untuk nabi ini lain. Makanya kalau yuha ilayya ya di sini permasalahannya. Jadi yuha ilayya betulan yuha ilayya, bukan berarti ngaku-ngaku nabi. La yuhayyibu dhanna wa la yukhzi abadan, tidak kemudian menghinakannya, wala yukhzinu, tidak menyusahkannya. Kalau sudah dijanjikan oleh Rasulullah, itu sudah sama sekali tidak akan ada hal yang dia terima dan mengecewakan. Wala yasu'uhu fi ummatih, tidak menyusahkan kepadanya fi ummatih. Kaisu yatawajjahul khalqu ilaih, di mana semua makhluk menghadap kepada beliau, wastasfi'una bihi, dan minta syafaat bihi dengan Rasulullah. Yang ceritanya dimaklumi nafsi semuanya, karena maklum bagaimana waktu itu harus orang bersama-sama menghadapi hauli yaumil qiyamah. Apa kalau bukan butuh pertolongan, sehingga yang bisa memberikan pertolongan cuma para nabi ya, semuanya bilang Allahumma sallim dan sebagainya. Terus
Subhanallah, yani yang kata Abu Ya, jadi kok justru kok tidak langsung saja Rasulullah muncul pertama kali kemudian digeruduk wong akeh ya. Apa sih kok masih harus pertama Adam dulu, kemudian Nuh dulu, ini. Nah, waktu itu Rasulullah di mana ya Pak? Ini gambarannya begitu. Kenapa kok namanya Adam dulu? Begitulah. Kemudian Nuh, kemudian Isa, Musa, ini. Dan pertama Rasulullah langsung harus mari ya. Ini kenapa masih harus berurutan dari fulan ke fulan minal anbiya sampai terakhir ketika semuanya bilang nafsi, saya punya, ya ini semacam dianggap khilaful aula, yang dilakukan ini enggak baik, sehingga membuat beliau, katakan siapa nabi siapapun, tidak bisa memberikan pertolongan syafaat. Rasulullah terakhir analaha ya, analaha. Itu Abu Ya menggambarkan. Jadi begitulah kalau Allah ingin memberikan tahu siapa yang paling dipilih oleh Allah, ternyata Allah juga membuat cara ketika para nabi itu punya hak untuk beri syafaat begitu, tapi untuk al-udma tidak bisa kecuali Rasulullah. Ini tidak bisa. Ini ibarat Anda ketika mau mencari katakan batu yang termahal oleh penjual batu, maka kemudian ditawari ini, oh enggak, ini lagi harganya lebih mahal, oh enggak, ini lebih mahal lagi, oh belum, ini, wah ini ya terakhir ini ya, ini yang paling, ini yang saya butuhkan. Itu waktu itu bagaimana legonya wong sak dunya ya, bagaimana legonya orang mahsyar itu loh, ketemu Rasulullah, terus analaha, kemudian apa? Rasulullah matur sama Allah, fayaqumu fala yarji'u illa bi khatil ihsan wa tajil karam. Kemudian Rasulullah berdiri, fala yarji'u, maka gak balik illa bi khatil ihsan, bukan go baju untuk berbuat baik, wa tajil karamah, dan mahkota kemuliaan. Al-mutamassil fi qaulillahi ta'alahu, yang terbentuk dalam ucapan Allah kepada Rasulullah, ya Muhammad irfa' ra'sak wasfa' tusaffa' wasal tu'ta. Ayyuhar Rasul Muhammad irfa' ra'sak, sujud, bersimpuh di hadapan Allah dan disuruh mengangkat kepala, wasfa' tusaffa' wasal tu'ta, dan mintalah dan jalu mongko sira bakal diparingi. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta. Ibn Mas'ud hina wajjahatu Quraisyun, ketika mengarahkan dengan sowan wong ing Urwah bin Mas'ud sapa Quraisyun amal qadiyah. Amal qadiyah berarti qadiyah umrah Hudaybiyah atau qadiyah yaitu sulhul Hudaybiyah, disebut amal qadiyah atau disebut umrah al-qadiyah atau umrah ya, umrah al-qadiyah, karena ada kasus suluh atau umratul qada, karena umrah ini nanti harus diqada pada tahun akan datang. Kapan Ibn Mas'ud waktu itu menjadi utusan orang Quraisy untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'a min ta'dimi ashabi lan ningali Urwah ibn Mas'ud. Yang selanjutnya begitu masuk Islam, beliau juga termasuk orang yang disebut menjadi intelnya Rasulullah yang paling canggih, namanya Urwah bin Mas'ud. Doa minta di ashabi ningali Urwah saking oleh ngegungake para sahabat Kanjeng Nabi Al-Qur'an na'ishu fi aman